Injil menurut Lukas. Injil ini merupakan salah satu catatan resmi mula-mula mengenai kehidupan Yesus, dan sebenarnya ini merupakan bagian pertama dari sebuah kesatuan dua jilid kitab, Lukas dan Kisah Para Rasul. Jika kita membandingkan kalimat pembukaan dari kedua kitab ini, jelas terlihat ini dibuat oleh penulis yang sama. Dan ada petunjuk di dalam kitab Kisah Para Rasul yang juga ada pada tradisi mula-mula yang mengidentifikasikan Lukas sebagai penulisnya, rekan seperjalanan dan rekan kerja Rasul Paulus, yang juga kita kenal sebagai seorang dokter. Lukas mengawali tulisannya dengan pendahuluan yang menjelaskan bagaimana dan mengapa kitab ini ditulis. Dia mengakui bahwa masih ada banyak lagi catatan lain yang baik tentang perjalanan hidup Yesus di luar sana. Namun ia ingin kembali kepada tradisi-tradisi saksi mata yang diceritakan oleh sebanyak mungkin murid Yesus yang mula-mula, supaya ia bisa menghasilkan apa yang ia sebut catatan yang tersusun rapi tentang hal-hal yang telah digenapi di tengah kita. Adapun kata digenapi menunjukkan alasan mengapa Lukas menulis catatan ini. Baginya, kisah tentang Yesus bukan hanya sekedar sejarah kuno. Dia ingin menunjukkan bagaimana kisah tentang Yesus ini menjadi penggenapan kisah perjanjian yang panjang antara Allah dan bangsa Israel. Dan yang lebih besar dari itu adalah kisah mengenai Allah dan seisi dunia ini. Susunan buku ini cukup jelas. Terdapat pendahuluan panjang yang menyusun kisah tentang Yohanes Pembaptis dan Yesus. Kemudian pada pasal 3 hingga 9, Lukas menyampaikan gambaran yang kuat tentang Yesus dan misinya di tempat asalnya, Galilea. Setelah itu, bagian tengah buku ini, yaitu bagian terbesar, menceritakan perjalanan panjang Yesus ke Yerusalem yang menuntun kita kepada klimaks cerita. Minggu terakhir Yesus di Yerusalem yang membawanya pada kematian dan kebangkitannya. Dan ini berlanjut ke kitab Kisah Para Rasul. Pada video ini, kita hanya akan berfokus pada paruh pertama Injil Lukas. Kelanjutan dari pendahuluan kitab ini menceritakan kemiripan antara kisah kelahiran Yohanes Pembaptis dan Yesus. Di situ ada pasangan manula Imam Sakaria dan Elisabet, dan juga ada seorang gadis perawan Maria dan Yusuf. Kedua pasangan ini menerima janji ilahi yang mustahil untuk mereka memiliki anak laki-laki. Kedua janji ini kemudian digenapi ketika Yohanes dan Yesus lahir, dan kedua orang tua mereka menyanyikan puisi ucapan syukur. Adapun lagu-lagu puitis ini dipenuhi dengan pesan-pesan dari Mazmur dan nubuatan perjanjian lama yang menunjukkan bagaimana kedua anak ini akan menggenapi janji-janji Allah di masa lampau. Namun puisi-puisi ini juga menggambarkan peran masing-masing anak pada kisah hidup mereka selanjutnya. Jadi Yohanes adalah nabi yang dijanjikan dalam kitab Taurat dan para nabi, yang akan mempersiapkan bangsa Israel untuk bertemu dengan Allah mereka. Dan Yesus adalah Raja Mesianis yang dijanjikan kepada Daud, yang akan membawa pemerintahan Allah atas Israel dan berkat Allah kepada bangsa-bangsa seperti yang dijanjikan kepada Abraham. Setelah ini, Maria membawa Yesus ke bait Allah di Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan dan dua nabi senior, Hana dan Simeon. Mereka melihat Yesus dan sadarlah mereka siapa dia. Dan Simeon menyanyikan pujian sebuah puisi yang terinspirasi dari Nabi Yesaya. Katanya, anak ini adalah keselamatan dari Allah untuk Israel, dan dia akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi dengan semua pendahuluan ini, ceritanya berlanjut ke bagian utama berikutnya, di mana Lukas menampilkan Yesus dan misinya. Lukas memulainya dengan gerakan pembaharuan Yohanes di Sungai Yordan, di mana dia memanggil petobat baru, mengembalikan Israel kepada keberadaan mereka melalui baptisan. Dia sedang mempersiapkan kedatangan kerajaan Allah. Dan kemudian, Yesus tampil sebagai pemimpin Israel yang baru dan dia ditandai oleh Roh Kudus dan suara Allah dari surga. Dialah anak Allah yang dikasihi. Kemudian Lukas melanjutkan tulisannya dengan silsilah Yesus dan mengurut asal-usul Yesus kepada Daud, lalu kepada Abraham, dan kepada Adam dari kitab Kejadian. Di sini Lukas menyatakan bahwa Yesus benarlah Raja Mesianis Israel yang akan membawa berkat Allah tidak hanya kepada Israel, keluarga Abraham, dia ada bagi semua anak-anak Adam, bagi semua umat manusia. Kemudian dengan strategis, Lukas memasukkan kisah Yesus yang pergi ke kampung halamannya di Nazaret, di mana dia memperkenalkan misinya. Pada pertemuan di rumah ibadat, Yesus berdiri dan membaca gulungan kitab Nabi Yesaya. Katanya, Roh Tuhan ada padaku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan membebaskan para tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, dan membebaskan orang-orang yang tertindas. Sama seperti di kitab Injil yang lain, Yesus dinyatakan di sini, bahwa dialah Raja Mesianis yang membawa kabar baik kerajaan Allah. Namun yang secara unik digarisbawahi Lukas adalah dampak sosial dari misi Yesus. Jadi dia membawa kebebasan, kata Yunaninya adalah apesis. Secara harafiah berarti melepaskan.
Dan ini merujuk kepada tradisi tahun Yobel yang dilakukan orang Yahudi kuno, seperti yang dijelaskan dalam Imamat 25. Ini adalah tahun di mana budak orang Israel dibebaskan, ketika semua hutang dibatalkan, ketika setiap tanah yang sudah dijual dikembalikan kepada keluarganya. Semua ini adalah peragaan simbolis dari keadilan dan kemurahan Allah yang membebaskan. Dan lagi, Yesus berkata bahwa kabar baik pembebasan ini khususnya untuk orang miskin. Adapun dalam Perjanjian Lama, yang dimaksud dengan orang-orang miskin atau dalam bahasa Ibrani, ani, bukanlah sekedar orang-orang yang tidak memiliki banyak uang, tetapi juga merujuk pada orang-orang yang memiliki status sosial rendah dalam budaya mereka, seperti orang-orang cacat, para wanita, anak-anak, dan orang tua. Ini juga termasuk orang-orang terbuang dari luar komunitas, seperti orang dari suku yang lain, atau orang-orang yang memilih cara hidup menyedihkan, yang menyebabkan mereka dikeluarkan dari lingkaran keagamaan masyarakat. Dan Yesus berkata bahwa kerajaan Allah secara khusus hadir untuk orang-orang seperti ini. Jadi setelah ini, Lukas segera menyajikan di depan kita sekumpulan besar cerita yang menunjukkan seperti apakah kabar baik dari Yesus bagi orang miskin itu. Ini meliputi menyembuhkan wanita yang terbaring sakit, atau seorang laki-laki kusta, atau orang lumpuh. Ada juga kisah tentang bagaimana Yesus menyambut masuk ke dalam komunitasnya seorang pemungut cukai, seperti Lewi, yang secara materi tidaklah miskin, namun berada di luar penerimaan lingkungan sosial. Ada juga kisah tentang Yesus mengampuni wanita pelacur. Lukas sedang menunjukkan bagaimana kerajaan Yesus membawa pemulihan dan membalikkan keadaan hidup setiap orang. Dia memperluas lingkaran orang yang diundang untuk menemukan kuasa pemulihan kerajaan Allah. Dan ketika misi yang dibawa Yesus menarik banyak orang untuk mengikutinya, dia melakukan sesuatu yang lebih provokatif lagi. Dia membentuk orang-orang ini menjadi Israel baru, dengan menunjuk 12 murid dari antara mereka sebagai pemimpin, merujuk kepada 12 suku Israel. Dan kemudian Yesus mengajarkan manifesto kerajaan pembalikan keadaannya, atau yang disebut Lukas dengan khotbah di bukit. Dia mengatakan, kasih Allah bagi orang-orang terbuang dan miskin berarti bahwa kerajaannya membawa pembalikan terhadap semua sistem nilai kita. Yesus hadir untuk membentuk sebuah umat pilihan Allah yang baru, yang akan meresponi undangan Yesus dengan cara menunjukkan kemurahan hati yang radikal dengan melayani orang miskin. Orang-orang yang akan memimpin dengan melayani dan hidup dengan pendamaian dan pengampunan. Orang-orang yang penuh kesalehan, namun menolak kemunafikan agamawi. Sekarang visi kerajaan yang radikal dari Yesus telah menegaskan otoritas ilahi, dimulai dengan menimbulkan perlawanan dan kontroversi, khususnya dari para pemimpin agama Israel. Penjangkauannya kepada orang-orang yang dipertanyakan menjadi ancaman bagi tradisi agama dan ide stabilitas sosial mereka. Karena itulah mereka mulai menuduh Yesus telah menghujat Allah, menjadi pemabuk, dan duduk berbaur dengan orang berdosa. Dan bagian ini pun mencapai puncaknya dalam sebuah penyataan baru ketika Yesus menyingkapkan misinya kepada para murid. Dia berkata, benar, dia adalah Raja Mesianis, dan dia akan menyatakan pemerintahannya atas Israel dengan mati di Yerusalem, dengan menderita sebagai Raja yang menjadi hamba, seperti yang tertulis dalam Yesaya 53, yang mati bagi dosa-dosa Israel. Ide mengejutkan ini kemudian dijabarkan lebih mendalam dalam kisah selanjutnya, ketika Yesus pergi ke atas gunung dengan 3 muridnya, dan tiba-tiba dia berubah di depan mereka, diselimuti dengan awan kemuliaan Allah yang menyatakan, inilah anakku yang kupilih. Kemudian Musa dan Elia ada di sana, 2 nabi lainnya yang pernah mendengar suara Tuhan di atas gunung. Dan Lukas memberitahukan kita bahwa mereka sedang berbicara tentang kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Adapun dalam bahasa Yunani, kata Exodus artinya kepergian, dengan jelas merujuk kepada kisah Keluaran. Di sini Lukas sedang menggambarkan Yesus sebagai Musa yang baru, yang akan memimpin umat Israel yang baru dibentuk itu kepada kebebasan dan melepaskan mereka dari tirani dosa dan kejahatan dalam segala bentuknya, pribadi, rohani, dan sosial. Dan ini akan menuntun kita pada paruh kedua dari kitab ini. Namun untuk sekarang, inilah paruh pertama Injil menurut kitab Lukas.